Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Prof. Perkenalkan kami dari kelompok 3 KB2. Di sini ada anggota kami. Yang pertama yaitu Ibu Leli Farhani SPD. Yang kedua adalah Ibu Arma Betty SPD. Yang ketiga adalah Ibu Salamah Kurniawati SPD. Yang keempat adalah Ibu Neni Martiani Widyastuti SPD. Yang kelima adalah saya pribadi yaitu Alfi Dwi Ninggrum SPD. Di sini kami akan menjelaskan tentang persamaan linier dan persamaan kuadrat, yaitu kita ambil dari materi SMP atau MTS kelas 7. Nanti ada peta konsepnya, ada materinya, ada latihannya, ada profilnya. Nah, di sini kami mengambil kompetensi dasar KD.6 yang menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dan penyelesaiannya. KD 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dan penyelesaiannya. Ini adalah kompetensi dasar yang kami pilih. Nah, di sini ada peta konsep untuk mempermudah cara penyelesaiannya. Ada pertidaksamaan linear satu variabel yang biasa kita singkat yaitu PTLSV, di mana ada notasi pertidaksamaan, ada pengertian PTLSV, ada pertidaksamaan yang setara. Dari ketiga tersebut akan menghasilkan penyelesaian PTLSV. Nah, apa saja sih notasi ketidaksamaan? Atau bagaimana urutan pada bilangan bulat ya? Masih bingung? Yuk kita simak sama-sama. Nah, di sini ada lambang pertidaksamaan dan ada artinya pula. Lambang yang pertama itu adalah lebih dari. Ya, biasanya ada juga yang menyebutkan banyak dari. Tapi lebih tepatnya adalah lambang pertama yaitu lebih dari. Lambang yang kedua yaitu lebih dari atau sama dengan. Lambang yang ketiga adalah kurang dari. Lambang yang keempat adalah kurang dari sama dengan. Di sini adalah lambang pertidaksamaan mempunyai 4 lambang. Lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Nah, notasi yang menunjukkan hubungan ketidaksamaan lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, atau bukan sama dengan. Di bawah ini ada garis bilangan dari min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada yang kami lingkari yang berwarna biru. Min 3 titik-titik min 1. Tanda apa sih ya yang tepat untuk melengkapi titik-titik tersebut? Apakah kurang dari, atau lebih dari, atau kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan? Tanda yang tepat untuk melengkapi min 3 titik-titik min 1 adalah kurang dari. Kenapa? Karena min 3 itu nilainya kurang dari min 1. Atau bisa kita balik, min 1-nya posisinya di depan. Nah, secara otomatis tandanya pun akan berubah. Yang tadinya kurang dari menjadi lebih dari. Berarti min 1 lebih dari min 3. Nah, di sini ada lagi yang kita bulatkan dengan tanda biru yaitu 1 dan 3. 1 titik-titik 3 itu tanda yang tepat apa? Tanda yang tepat adalah kurang dari. 1 kurang dari 3, berarti nilai 1 itu kurang dari 3. Atau bisa kita tukar 3-nya di depan, berarti tandanya secara otomatis berubah juga. 3 lebih dari 1. Nah, ketidaksamaan adalah kalimat terbuka yang memuat notasi lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, atau bukan sama dengan. Contohnya apa sih? Contohnya min 1 lebih dari min 3.
Berarti nilainya min 1 itu lebih besar daripada min 3 ya. Terus yang kedua, 15 ditambah 7. 15 ditambah 7 berapa sih? 15 ditambah 7 itu adalah 22. 22 dengan 35 jumlahnya banyakan yang mana? Yaitu banyakan 35. Maka secara otomatis 25 kurang dari 35. Nah, di sini kami membuat ilustrasi, ada 2 ilustrasi ya. Kita ibaratkan lebih berat memiliki arti lebih dari, dan lebih ringan memiliki arti kurang dari. Ilustrasi yang pertama, berat 8 kelereng lebih dari berat 5 kelereng. Berarti 8 itu beratnya lebih dari 5. Ya, kita bisa notasikan ilustrasi yang pertama adalah 8 tandanya lebih dari 5. Ini tadi yang ini ya, notasi ya, yang ada 4 itu ya. Nah, terus ilustrasi yang kedua, berat 4 kelereng kurang dari berat 10 kelereng. Bisa kita tulis notasinya 4 kurangi 10. Nah, di sini ada contoh lagi. Berat badan Wahyu kurang dari 40 kg. Kita buat kata-kata. Ada berat badan Wahyu, ada kurang dari, ada 40. Nah, coba yuk bagaimana kata-kata tersebut kita jadikan simbol matematika. Tetapi syaratnya kita misalkan dulu. Kita misalkan bebas mau memakai variabel atau huruf apa ya. Di sini kita memakai X. Kita misalkan X adalah berat badan Wahyu. Maka kita dapat tulis X tanda kurang dari 40. Berarti simbol matematika dari berat badan Wahyu kurang dari 40 kg adalah X kurang dari 40. Nah, di sini materi intinya yaitu pengertian pertidaksamaan linier satu variabel atau biasa kita sebut singkat PTLSV. Apa sih pertidaksamaan linear satu variabel itu? Pertidaksamaan yang hanya memuat satu variabel dan pangkat variabelnya adalah 1. Berarti pertidaksamaan linear satu variabel itu hanya mempunyai satu variabel atau satu huruf, yang dimana variabelnya hanya berpangkat 1, tidak lebih. Selain itu berarti dia bukan termasuk pertidaksamaan linear satu variabel. Yuk kita simak contoh-contohnya. Nah, contoh yang pertama, apakah benar dia termasuk PTLSV? 10 dikurangi 4X. Dia mempunyai variabel apa? Ya, variabelnya X. Berarti dia mempunyai satu variabel yang berpangkat 1. Maka 10 dikurangi 4X itu termasuk pertidaksamaan linear satu variabel. Berarti dia benar ya. Yang kedua, 8X lebih dari 4X. Variabelnya ada berapa? Variabelnya ada 1, yaitu X. 8X lebih dari 4X, maka dia termasuk PTLSV. Contoh yang pertama dan yang kedua itu contoh benar. Contoh yang ketiga, 2X min 3 kurang dari Y ditambah 2. Variabelnya ada berapa? Variabelnya ada 2, X dan Y. Apakah dia termasuk PTLSV? Tidak, karena PTLSV mempunyai satu variabel. Maka contoh yang ketiga itu adalah bukan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, contoh yang keempat adalah X kuadrat ditambah 3X lebih dari sama dengan 6. Apakah ini termasuk pertidaksamaan linear satu variabel? Dia mempunyai variabel 1 yaitu X. Apakah dia mempunyai pangkat 1 dalam variabelnya? Ada yang pangkat 1, ada yang pangkat 2. Berarti ya, contoh yang keempat adalah bukan termasuk pertidaksamaan linear satu variabel karena mempunyai pangkatnya lebih dari 1. Oke teman-teman, ini contoh dari pertidaksamaan linear variabel ya. Nah, bagaimana sih cara menyelesaikan PTLSV tersebut? Yuk kita simak. Nah, di sini caranya yang pertama itu dengan mensubstitusikan atau memasukkan ya. Yang kedua adalah menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Jadi
kita akan menambah atau mengurangi luas yang kiri maupun luas yang sama ya. Jadi harus sama ya, harus seimbang. Yang ketiga adalah mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama kecuali 0. Nah, di sini ada LKS, lembar kerja siswa ya. LKS ini nanti bisa kita berikan kepada siswa. Yang pertama adalah tulislah masalah berikut menjadi sebuah pertidaksamaan linear satu variabel. Kenapa kita membuat LKS? Karena di dalam RPP kami kita menggunakan metode diskusi atau problem based learning dengan memberikan LKS kepada para siswa. Nah, di sini ada gambar. Kalian ingin menentukan nilai X demikian sehingga luas jajar genjang di samping tidak kurang dari 40 satuan luas. Bagaimana sih pembahasannya? Yuk kita simak. Diketahui alas jajar genjang adalah 5 satuan. Ya, alasnya 5 satuan. Tinggi jajar genjangnya adalah Y ditambah 7 satuan. Berarti dia mempunyai variabel. Nah, luas jajar genjang yang diminta tidak kurang dari 40 satuan luas. Kita masukkan luas jajar genjangnya, yaitu rumusnya alas kali tinggi kurang dari sama dengan 40. Karena tadi dari soalnya luas jajar genjang diminta tidak kurang dari sama dengan 40. Alasnya 5 dikalikan tingginya Y ditambah 7 kurang dari sama dengan 40. Nah, kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Y ditambah 7. Apakah bisa Y ditambah 7? Tidak bisa, karena yang satunya mempunyai variabel, yang satunya berbentuk konstanta. Maka yang di dalam kurung tidak bisa kita jumlahkan. Setelah itu baru kita kalikan dulu. Berarti 5 dikali Y yaitu 5Y ditambah 5 dikali 7 yaitu 35. Maka pertidaksamaan dari masalah di atas dapat kita simpulkan dengan 5Y ditambah 35 kurang dari sama dengan 40. Nah, kita lanjut yuk. Ini LKS yang akan kami berikan yang kedua ya. Apakah min 2 merupakan salah satu dari penyelesaian dari pertidaksamaan berikut? Nah, ada pembahasannya. Nah, ini contoh yang kedua yang A. Y dikurangi 5 lebih dari sama dengan min 2. Berarti yang mempunyai variabel atau yang ada variabelnya kita substitusikan dengan angka min 2. Apakah dia bernilai benar atau bernilai salah? Y min 2. Min 2 dikurangi 5 lebih dari sama dengan min 6. Min 2 dikurangi 5 yaitu min 7 ya. Lebih dari sama dengan min 6. Min 7 lebih dari sama dengan min 6. Salah atau benar? Salah, karena dia bentuknya min. Kalau 7 lebih dari min 6 itu benar. Kalau min 7 lebih dari sama dengan min 6 itu salah. Karena min 7 tidak lebih dari atau sama dengan min 6. Jadi min 2 bukan salah satu penyelesaian pertidaksamaan dari Y dikurangi 5 lebih dari min 6. Nah, contoh yang kedua, yang B. Min 5Y kurang dari 14. Berarti min 5 dalam kurung, Y-nya kita ganti min 2. Kurang dari 14. Min 5 dikalikan min 2. Min kali min. Plus, maka 5 kali 2 yaitu 10. 10 kurang dari 14. Benar tidak? Benar. Karena 10 kurang dari 14, jadi min 2 merupakan salah satu penyelesaian dari pertidaksamaan min 5Y kurang dari 14. Ini salah satu penyelesaiannya yaitu dengan cara mensubstitusikan. Nah, contohnya, contoh di sini menentukan HP atau himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear satu variabel berikut. Jadi yang pertama kita selesaikan dulu variabelnya. Nanti kita buat himpunan penyelesaiannya. Yuk kita simak sama-sama. Nah, di sini penyelesaiannya yang A. X ditambah 1 lebih dari 0.
Maka untuk mempermudah, ruas kiri dan ruas kanan kita kurangi -1 supaya nanti hasilnya yang ruas kirinya 0 ya. Berarti kita jumlahkan X 1 dikurangi 1 kan 0. Lebih dari 0 kurangi -1 yaitu -1. Maka jawabannya adalah X lebih dari -1. Itu penyelesaian yang pertama. Penyelesaian yang kedua, 2X -4 kurang dari 3. Maka ruas kiri dan ruas kanan kita sama-sama tambahkan dengan angka 4. Karena supaya -4-nya hilang ya. Jadi 2X -4 tambah 4 itu 0 kurang dari 3 ditambah 4 yaitu 7. Menghasilkan 2X kurang dari 7. Nah, agar kita mendapatkan nilai X supaya 2-nya hilang, maka kita kalikan ruas kiri dan ruas kanan dengan setengah. Setengah dikalikan 2 hasilnya 1X. 7 dikalikan setengah hasilnya 3,5. Maka kita dapat kesimpulan yaitu 2X dikurangi 4 kurang dari 3 menghasilkan X kurang dari 3,5. Nah, penyelesaian yang ketiga, 5X ditambah 7 lebih dari sama dengan -3. Supaya 7-nya hilang, maka ruas kiri dan ruas kanan kita kurangi dengan 7. Maka 5X 7 dikurangi 7 hasilnya 0 lebih dari -3 dikurangi 7 hasilnya -10. Nah, supaya 5-nya hilang maka kita kalikan ruas kiri dan ruas kanan yaitu 1/5. 1/5 kali 5X maka jawabannya 1X lebih dari -10 dikalikan 1/5 yaitu -2. Maka kita dapat 5X tambah 7 lebih dari sama dengan -3 yaitu X lebih dari sama dengan -2. Contoh yang ketiga. Contoh yang keempat, -4X ditambah 1 kurang dari sama dengan 5. Supaya satunya hilang maka ruas kiri dan ruas kanan akan kita kurangi dengan 1. Maka -4X 1 dikurangi 1 0 kurang dari sama dengan 5 dikurangi 1 4. Maka -4X kurang dari sama dengan 4. Supaya -4-nya hilang atau 4-nya hilang, kita kalikan dengan 1/4 di ruas kanan dan 1/4 di ruas kiri. 1/4 dikalikan -4X maka jawabannya -1X. 4X dikalikan 1/4 sama dengan 1. Nah, karena posisinya X-nya itu masih bernilai negatif ya, berubah ke kanan, maka tandanya pun ikut berubah. Yang tadinya kurang dari menjadi lebih dari. Dari penyelesaian -4X ditambah 1 kurang dari sama dengan 5 itu menghasilkan X lebih dari sama dengan -1. Nah, bagaimana sih cara garis bilangannya? Yuk kita simak sama-sama. Cara menentukan garis bilangan, kalian buat dulu garis bilangannya. Mau diurutkan yang berapa? Kalau ke kanan berarti semakin positif, kalau ke kiri berarti semakin negatif. Posisinya kita cari -1, berarti posisinya ada di -1. Apakah X kurang dari atau lebih dari? Kalau X kurang dari, berarti kurang dari -1, berarti dia semakin negatif. Kalau X lebih dari -1, berarti dia semakin positif. Karena di sini jawaban yang A adalah X lebih dari -1, maka semakin ke kanan atau semakin positif. Kenapa di sini bulatannya kosong? Karena dia tidak mempunyai sama dengan. Jadi X lebih dari -1, berarti -1-nya tidak diajak, berarti dia lebih dari -1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Itu garis bilangan yang pertama. Garis bilangan yang kedua, X kurang dari 3,5. Berarti 3,5. Berarti dia semakin negatif, semakin ke kiri. 3,5 itu antara 3 dan 4. Berarti dia semakin ke kiri. Yuk lanjut garis bilangannya. Nah, yang C, X lebih dari sama dengan -2. Di sini lingkaran pada -2-nya atau titik pada -2-nya,
kami tebalkan untuk membedakan antara yang mempunyai sama dengan tandanya yang tidak mempunyai sama dengan. Tadi yang A dan B tidak mempunyai sama dengan, berarti tanda pada lingkarannya adalah kosong ya. Maka kalau sekarang ada sama dengannya, berarti X lebih dari sama dengan min 2, secara otomatis min 2 nya diajak, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan seterusnya, berarti semakin ke kanan. Nah yang D atau yang terakhir dari garis bilangan yaitu X lebih dari sama dengan min 1, maka min 1 nya diajak sama, dia semakin ke kanan, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan seterusnya. Ini adalah contoh dari menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu pertidaksamaan linier satu variabel adalah pertidaksamaan yang hanya memuat satu variabel dan pangkat variabelnya adalah 1. Yang kedua, jika kedua ruas pertidaksamaan ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama, maka notasi ketidaksamaan tetap, ya, sama seperti contoh yang tadi. Yang ketiga, pertidaksamaan linier baru yang diperoleh jika kedua ruasnya ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama disebut pertidaksamaan linier yang ekuivalen atau pertidaksamaan yang semula. Nah, di sini ada kuis. Nanti bisa dikerjakan sama-sama ya. Yang pertama, apakah X ditambah 15 kurang dari sama dengan 2 merupakan bentuk PTLSV? Jika benar atau jika salah, berikan alasanmu. Alasannya apa kalau benar dan alasannya apa kalau salah? Itu yang pertama. Yang kedua, tentukan bentuk setara pertidaksamaan berikut dengan menambah atau mengurangi kedua ruas pertidaksamaan dengan bilangan yang sama. A. X tambah 5 kurang dari sama dengan 6. B. Y dikurangi 12 lebih dari sama dengan 3. Ini kuisnya nanti dikerjakan ya. Cukup sekian dari kelompok kami menjelaskan tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon undur diri, mohon maaf atas kekurangan dari kelompok 3 KB2. Terima kasih, hatur nuhun, sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin follow.